Bayangkan, jika sepak bola Indonesia adalah serial Netflix, maka Patrick Kluivert adalah showrunner-nya. Bukan sekedar menyusun starting 11, ia sedang menulis alur cerita yang sulit banget ditebak, tapi bikin penasaran. Episode berikutnya, Timnas versus Cina, tapi plot twist-nya dimulai bahkan sebelum peluit pertamanya dibunyikan. Tanpa banyak basa-basi, daftar pemain untuk pemusatan latihan keluar dan seperti biasa, publik geger. Nama-nama lama yang sempat disimpan di gudang tiba-tiba kembali ke rak utama. Si kembar Sayuri Yans dan Yakub resmi comeback. Stefano Lillipali yang sempat hilang dari radar juga masuk lagi. Dan yang bikin kaget, nama-nama seperti Marcelino, Ragnar, dan Martin Paes malah dicoret karena alasan yang beragam, dari cedera sampai sanksi. Dan saat semua mata tertuju ke duel melawan China, satu posisi krusial langsung mencuri spotlight penjaga gawang. Martin Paes absen karena 2 kartu kuning yang dikoleksi sejak kualifikasi Piala Dunia dimulai. Dari semua opsi yang tersedia, nama-nama Emil Audero naik ke permukaan. Waktu awal sempat ada kekhawatiran soal jadwal playoff Palermo, tapi takdir berkata lain. Palermo tersingkir, Emil bebas tugas dan siap ke pelatnas. Emil mungkin bukan pemain viral di TikTok, tapi kualitasnya tak bisa dianggap enteng. Refleks, cekatan, mental baja, dan kemampuan membaca ruang jadi kekuatan utama. Dia bukan cuma kiper, dia adalah jaringan pengaman yang bisa bikin lini belakang main lebih tenang. Masuk ke lini pertahanan, Coach Patrick tampaknya akan tetap setia dengan pola 3 back. Dan Indonesia punya trio yang bisa kita sebut Trisula Tembok Nusantara, Jai Jess, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Jay adalah arsitek lini belakang, back tenang dengan IQ taktis tinggi. Ridho adalah tipe pejuang yang rela jatuh bangun demi nutup ruang. Justin dialah back modern, cepat, agresif, dan fearless. Di sektor wingback, Patrick sebenarnya punya 2 senjata utama, Kevin Dix dan Calvin Vardong. Duet yang lengkap, cepat, disiplin, fleksibel. Tapi kabar cederanya Kevin bikin kalkulasi berubah. Yakob Sayuri dan Shandy Walsh siap sedia, jadi plan B yang tak kalah menarik. Di lini tengah, Indonesia pelan-pelan mulai menemukan chemistry yang selama ini dicari. Tom Hyatt tetap jadi metronom utama, tapi kali ini ia tak sendiri. Kehadiran Joey Pelupesi membuat lini tengah lebih stabil dan rapi. Joy bukan pemain highly krill, tapi ia tahu kapan harus passing, kapan harus pressing. Dia adalah glue guy-nya tim, pengikat ritme. Kalau Tom dan Joy adalah pondasi, maka Elkan Bagot adalah tiang utama yang menopang tembok. Dan kita semua tahu, Elkan bukan cuma jago duel udara, dia adalah visioner, dia adalah pemimpin. Sisi sayap jadi titik perubahan terbesar. Dengan absennya Ragnar dan Marcelino, opsi terbatas, tapi disitulah kecerdikan Patrick diuji. Nama Lillipali muncul kembali, dan meskipun usianya menyentuh angka 35, skillnya masih segar, akselerasinya belum aus, chemistry dengan tim terbukti. Sementara di sisi kanan, semua mata tertuju ke Egy Maulana Fikri. Musim ini dia menggila bersama Dewa United. 19 kontribusi gol jadi bukti kalau Egy sedang dalam mode peak form. Di lini depan, satu nama tak tergantikan, Ole Romeni. Dia bukan striker yang berdiri menunggu bola, dia adalah seniman. Gerakannya bebas, instingnya tajam. 2 laga terakhir sudah cukup membuktikan dia adalah predator. Umpan silang, dia tahu kapan loncat. Bola muntah, dia udah di posisi. Dia bukan pelengkap, dia adalah penyempurna. Bayangkan, lini serang Lillipali, Egy, Ole, 3 gaya berbeda, satu visi yang sama, bikin China panik. Patrick Kluivert tahu dia tidak sedang membangun tim biasa, dia sedang menyusun naskah kejutan. Dan jika skenario ini berjalan sesuai rencana, bisa jadi laga melawan China nanti bukan cuma soal lolos atau tidak, tapi soal Indonesia yang akhirnya tampil sebagai narator utama di panggung Asia. Bukan lagi figuran, tapi aktor utama.